Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan memulai materi selanjutnya. Untuk yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Materi kita selanjutnya adalah unsur dan lambang unsur yang pernah kita kenal di penggolongan materi, bahwa materi itu terbagi menjadi dua, ada zat tunggal dan campuran. Lalu zat tunggal lagi terbagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Di sini kita akan membicarakan tentang unsur. Unsur itu terdiri dari tiga, ada logam, metaloid, dan non-logam. Lambang-lambangnya, kita lebih ke membicarakan tentang lambang-lambang atomnya. Sejarah perkembangan ilmu kimia mencatat berbagai cara pemberian lambang unsur, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada menurut pendapat para ahli kimia pada abad pertengahan, bahwa lambang-lambang unsurnya dilambangkan dengan lambang-lambang astrologi. Contohnya seperti emas, bentuknya seperti donat ya. Terus ada perak, bentuknya seperti bulan sabit. Ada tembaga, bentuknya seperti lambang manusia. Belerang dengan segitiga. Kalau di tembaga kan lingkaran, kalau belerang dia segitiga. Lalu ada timah hitam, bulan sabitnya diwarnakan hitam semua, pekat. Terus ada tanda silangnya di sebelah kiri atas. Lalu ada api, lambangnya segitiga. Ada air, lambangnya segitiga kebalik dengan sedikit garisnya sebelah atas kiri. Lalu ada udara, lambangnya segitiga dengan seperti bentuk L tapi mendatar. Terus kita ke menurut John Dalton di tahun 1766 sampai 1844, John Dalton membuat lambang unsur berupa lingkaran sebagai dasarnya. Lalu beliau menyatakan kurang praktis jika digunakan dalam menuliskan bentuk senyawa. Lalu kita ke Johannes Jacob Berzelius pada tahun 1779 sampai dengan 1848. Setiap unsur oleh beliau diberi dengan lambang huruf. Huruf awal diberi huruf besar, lalu misalnya ada dua huruf, maka huruf selanjutnya diberi huruf kecil. Dulu dinamakan oleh si Johannes Jacob Berzelius, tapi kini diberikan oleh lembaga internasional UPEC. Contoh penamaan beberapa unsur kimia oleh Johannes Jacob Berzelius. Untuk nama unsur Indonesia seperti karbon, nama latinnya carbonium, diberi lambang dengan huruf C besar. Lalu ada kalsium, dalam latinnya tetap sama kalsium, hanya beda K dengan C, dan diberi lambang C besar dengan A kecil. Kenapa? Karena C sudah digunakan pada lambang atom karbon, maka ditambahkan A pada kalsium untuk membedakan antara atom karbon dengan atom kalsium. Lalu ada klorin Cl, tembaga kuprum, bahasa latinnya dilambangkan dengan C besar dan U kecil. Kalium K besar, perak dalam bahasa latinnya argentum diberi lambang dengan A besar dan G kecil. Unsur logam dan non-logam. Kita bisa lihat di sini dari perbandingan
perbedaan antara sifat logam dan non-logam. Dilihat dari wujudnya, logam mempunyai sifat berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa yang bersifat cair. Non-logam umumnya berwujud gas atau cair pada suhu kamar, namun ada juga yang berwujud padat, hanya sebagian saja. Terus ada konduktivitas. Pada logam mempunyai sifat konduktor yang dapat menghantarkan listrik dan panas. Tapi kebalikannya, non-logam isolator tidak dapat menghantarkan listrik dan panas kecuali grafit. Kita lihat pada titik didih dan titik lelehnya. Logam umumnya tinggi, lalu non-logam umumnya rendah. Contohnya kayak besi, kita nggak bisa memanaskan besi pada suhu melelehkan besi pada suhu 100 derajat Celcius. Bisa jadi dia pada 1000 bahkan puluhan ribu, ya. Terus ke masa jenis, logam umumnya besar, non-logam umumnya kecil. Elastisitas, logam dapat ditempa. Contohnya kita misalnya membuat perhiasan atau teralis, ya. Jadi dia dapat ditempa atau dapat dibentuk. Lalu ada non-logam tidak dapat ditempa. Kalau dilihat dari sifat kilapnya, logam mengkilap jika digosok, dan non-logam tidak mengilap jika digosok kecuali intan. Dan ada beberapa unsur yang mempunyai sifat seperti logam sekaligus non-logam, yaitu metaloid. Contohnya ada astatin, boron, silikon, dan lain sebagainya. Kegunaan unsur logam dan non-logam. Besi contohnya ada pembuatan untuk mesin, pipa, kerangka bangunan, tembaga untuk kabel. Yang kalau misalnya kupas si kabel, maka di dalamnya ada serabut-serabut seperti logam, itu adalah tembaga. Lalu pembuatan patung dan komponen elektronik lainnya. Emas, perhiasan, mata uang, komponen elektronik. Perak penggunaannya ada pada perhiasan juga sama, ya, seperti emas, komponen elektronik, dan kerajinan tangan. Aluminium ada alat rumah tangga seperti pembuatan panci, ya kan, penggorengan itu dibuat dari aluminium. Terus ada badan pesawat terbang, komponen kendaraan. Kita lihat di kelompok non-logam, kita lihat pada hidrogen. Dia sebagai bahan bakar roket, bahan bakar pengelasan, helium untuk gas pengisi balon udara, oksigen pernapasan pada makhluk hidup atau sebagai zat pengoksidasi, nitrogen bahan baku pupuk, bahan baku asam dan pembuatan nitrat, belerang untuk obat-obatan, dan bahan baku kosmetik. Kita ke subbab selanjutnya, yaitu tentang rumus kimia. Rumus kimia terbagi menjadi dua, ada unsur, ada molekul. Rumus kimia itu dapat dikatakan sebagai lambang zat, unsur, atau senyawa. Rumus kimia zat mencerminkan komposisi zat tersebut. Jadi kalau misalnya H2O berarti hidrogen terdiri dari 2 atom dan oksigen terdiri dari 1 atom. Terbagi menjadi dua, rumus kimia ada unsur, ada molekul. Unsur ada monoatomik, ada diatomik. Kalau diatomik lebih ke molekulnya. Kalau monoatomik berarti dia yang terdiri dari satu unsur saja, satu atom saja. Penulisannya adalah lambang unsurnya seperti yang kalian bisa lihat di tabel. Misalkan nama unsur besi, maka lambang unsurnya Fe, rumus kimianya Fe. F besar, E kecil. Lalu ada seng, Zn, Z besar, N kecil. Lambang dan rumus kimianya sama penulisannya. Lalu ada timah, Sn, kalsium, Ca, emas, Au, dan helium, He.
itu adalah unsur yang monoatomik. Kita ke rumus kimia molekul. Molekul unsur atau bisa disebut juga dengan unsur poliatomik, karena si unsur-unsurnya terdiri dari 2 atau lebih banyaknya atau jumlah atom. Contohnya seperti hidrogen, penulisan lambangnya H, tetapi rumus kimianya dia H2. Jenisnya dia diatomik. Kenapa? Karena dia terdiri dari 2 atom. Di itu adalah 2. Jumlah atomnya 2 atom hidrogen. Terus ada oksigen O2, nitrogen N2, brom Br2, klor Cl2, dan ozon O3. Dia masuk ke triatomik karena atomnya terdiri dari 3 jumlahnya. Lalu ada fosfor P4, tetra itu 4, belerang S8, 8 itu berarti okta. Rumus kimia molekul. Molekul senyawa adalah senyawa yang terdiri atas lambang atom, unsur-unsur pembentukannya disertai angka indeks tertentu. Misalkan H2O berarti terdiri dari 2 atom H dengan 1 atom O. Berarti jumlah atom secara keseluruhan dari H2O adalah 3 atomnya. Kita ke contoh soal yang nomor 2. Misalkan ada angka di depan, contohnya seperti 2C6H12O6, maka terdiri dari 2 molekul C6H12O6. Angka yang di depan si senyawa itu adalah angka molekul. Maka kalau misalnya ditanyakan berapa jumlah atom dari C, dikalikan dengan angka yang ada di depannya. 2 kali 6 berarti 12 untuk atom C-nya, 2 kali 12 berarti atom H-nya adalah 24. 2 kali 6 untuk O berarti jumlah atom dari oksigen itu adalah 12. Maka keseluruhan jumlah atom dari glukosa adalah 48. Kita ke slide selanjutnya, ke tampilan selanjutnya. Rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul, sedangkan rumus empiris adalah menyatakan jenis perbandingan atom unsur senyawa yang menyusun senyawa. Contohnya rumus molekul dari H2O, karena dia terdiri hanya 2 H dan 1 atom O, maka rumus molekul dan rumus empirisnya sama, yaitu H2O. Kita ke nomor 2. Contoh soal nomor 2, rumus molekul dari C6H12O6 itu terdiri dari 6 atom C-nya, 12 atom H, dan 6 atom O. Pada tiap-tiap atomnya, C, H, dan O bisa dibagi dengan 6. Jadi, jumlah molekul setelah pembagiannya adalah 1 untuk atom C, 2 untuk atom H, dan 1 untuk atom O. Rumus empirisnya menjadi C1H2O1. Maka rumus empiris dan rumus molekulnya beda. Rumus molekulnya C6H12O6, rumus empirisnya adalah CH2O di dalam kurung, N di setelah kurung, atau N-nya bisa digantikan dengan 6 atau hanya N saja. It's okay. Kita ke persamaan reaksi. Persamaan reaksi itu adalah reaksi kimia yang mengubah zat-zat asal reaktif atau reaktan menjadi zat-zat baru, yaitu produk atau hasil reaksi. Kalian bisa lihat di slide, di tampilannya bahwa H2O dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas bereaksi
dan menjadi 2H2O dalam bentuk liquid. Atau bisa dibaca gas 2H2O ditambah atau direaksikan dengan gas O2 akan menghasilkan air sebanyak 2 molekul dalam bentuk liquid. Posisi sebelah kiri itu adalah sebagai pereaksi atau reaktan atau zat-zat asal. Di sebelah kanan setelah tanda panahnya itu adalah produk atau hasil reaksi. Wujud materi terdiri dari S itu solid yaitu padatan, L dilambangkan dengan cair yaitu liquid, G itu gas, AQ itu aqueous atau zat dalam air atau disebut juga dengan larutan. Persamaan reaksi terbagi menjadi dua, ada ruas kiri sebagai zat asal atau reaktif atau reaktan, dan sebelah kanan, ruas kanan adalah zat baru atau produk atau hasil reaksi. Pembatasnya adalah tanda panah. Kita beralih ke contoh soalnya. Persamaan reaksi kimia dimaksud untuk menyamakan jenis dan jumlah atom di ruas kiri dan dengan di ruas kanannya. Contoh soalnya yang pertama, kita lihat gas hidrogen dengan gas oksigen direaksikan akan menghasilkan air dalam bentuk liquid. Dan yang kedua ada CH4 gas metan ketika dioksidasikan atau direaksikan dengan O2 maka menghasilkan karbon dioksida dalam bentuk gas dan air dalam bentuk gas. Bagaimana menyetarakannya kita lihat di slide yang berikutnya. Cara penyelesaian yang nomor 1, kita tuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. H2 gas ditambah O2 gas menjadi H2O dalam liter. H2, jumlah 2 di belakang lambang H itu adalah sebanyak 2 atom. Kita tuliskan berarti dia 2. Untuk oksigen dia 2. Untuk yang sebelah kiri, untuk yang sebelah kanan di produknya H jumlah atomnya itu adalah 2, O nya itu 1. Terus kita harus menyamakan jumlah atom hidrogen yang di kiri dengan jumlah atom hidrogen yang di kanan. Begitu juga dengan oksigen, harus sama jumlah atom yang di kiri dengan jumlah atom yang di kanan. Kita cari perkalian yang sama kedua di reaktannya. H2O2 berdiri sendiri. H2O, H dengan A dia menjadi satu kesatuan. Maka kita cari yang di sebelah kanan, ruas produknya yang angkanya lebih kecil atau yang angkanya tidak sama di kiri dan kanan, yaitu O. Oksigen sebelah kiri 2, sebelah kanannya 1. Maka kita kalikan 2. Angka 2 itu adalah angka molekul dari H2O. Penulisannya di depan, tidak bisa penulisannya di belakang O-nya. Jadi 2 yang tadinya kita kalikan di O harus kita kalikan juga di hidrogen. Maka hidrogen tadinya jumlahnya 2, kalau kita kalikan karena ada molekul di belakangnya, molekul di depannya, maka nilai H menjadi 4. Setelah jumlah atom mereka sama, untuk yang H sudah 4, di kiri 4 juga, kiri dan kanannya, O2 di kiri, O2 di kanan, maka koefisien reaksinya atau molekul-molekulnya sudah tepat, yaitu 2, 1, 2. Kita lihat contoh selanjutnya. Cara penyelesaian yang nomor 2, CH4 dalam bentuk gas tambah O2 dalam bentuk gas
menjadi CO2 dalam bentuk gas dan 2H2O dalam bentuk gas. Yang pertama kita pilih di reaktan atom-atom di reaktan dan atom-atom di produk. Atom di reaktan ada C, ada unsur C, ada unsur hidrogen H dan O. Lalu produk pasti sama ya, di kiri dan kanan. Kalau di kiri ada C, berarti di kanan ada C gitu. Ada C, ada H dan ada O. Cuman di sini letak O itu ada dua, ada di CO2 dan H2O. Jadi kita tuliskan 2 kali gitu, atas bawah. Jumlah atom C di kiri itu jumlahnya 1, H4, O2. Jumlah atom di sebelah kanan C-nya 1, H-nya 2, O-nya 2 dan 1. O-nya 2 itu ada posisi di CO2 dan O-nya 1 itu posisinya di H2O. Kita samakan. Karena yang belum sama itu H dan O-nya, maka kita kalikan si H-nya dengan angka 2 molekul. Jadi angka 2-nya itu adalah angka 2 molekulnya yang kita letakkan di depan. Lalu atom O yang ada di H2O harus dikalikan karena dia jumlah molekul. Jumlah molekul itu adalah jumlah kepemilikannya secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya H-nya misalkan 2H2O berarti 2 dikalikan 2, 4, 2 dikalikan 1, 2. Setelah itu si atom O pada H2O sudah berubah jadi 2. Dan jumlah atom O pada CO2 tidak berubah, kita tambahkan 4. Karena jumlah atom O tadinya 3 jadi 4, maka jumlah atom O yang sebelah kiri kita rubah, kita kalikan 2 dan hasilnya menjadi 4. 2 angka yang kita kalikan kita tuliskan di depan O2-nya. Jadi setelah semua atom reaktan kiri dan kanan, jumlah atom reaktan dan jumlah atom produknya sama, C-nya 1 di kiri, C-nya 1 di kanan, H4 di kiri, H4 di kanan, O di kiri 4, O di kanan sudah 4, maka kalau sudah sama atom-atomnya mereka, koefisien reaksinya berarti menjadi 1, 2, 1, 2. Seperti itu. Baik, sampai sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyakan lewat grup WhatsApp. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ingat isi daftar hadir dan recheck kalau misalnya ada tugas. Semangat pagi.